Ayla masih memilih menjauh dari Tawan dan Tawan pun memilih menerimanya walaupun berat untuk Tawan, tapi Tawan tidak ingin membuat Ayla dalam posisi yang sulit. Tawan hanya bisa diam dan menunggu, Chanya tahu akan kesedihan bosnya itu. Karena itulah cinta, jika semuanya berjalan baik senyuman akan menemani. Namun ketika hal itu tidak terjadi, air mata akan menggantikannya. Chanya pun bertanya, jadi siapa yang menemani bosnya hari ini, senyum atau air mata? Tawan pun bilang campuran keduanya, senyum dan air mata, namun Tawan menerimanya karena masih banyak teman yang membuatnya tidak merasa kesepian. Apakah Tawan sudah menyerah? Tidak. Namun Tawan tidak ingin egois harus senang sementara Ayla dan ayahnya menderita. Meg tetaplah Meg yang tak bisa diandalkan. Ayahnya sangat kecewa akan Meg yang tak ada gunanya dan kesabarannya pun terus diuji. Bahkan untuk menangani tender penawaran, Meg malah meminta sekretarisnya yang mengurusnya. Dan ayahnya sangat kecewa akan jawaban Meg itu. Meg merasa kenapa ayahnya selalu tak percaya padanya. Apa karena dia bukan Tawan? Yang apapun yang Tawan lakukan selalu sempurna, selalu mengesankan dan membuat ayahnya bangga. Meg benar-benar cemburu kepada Tawan dan ayahnya meminta agar Meg berhenti menyalahkan orang lain. Karena itu tidak ada hubungannya dengan Tawan, namun Meg tetap tak terima. Jika Tawan bisa bergabung dan mengelola perusahaan ayahnya, tidak menutup kemungkinan perusahaan ayahnya pasti dapat menduduki peringkat teratas di Asia. Apalagi sekarang perusahaannya selalu kalah oleh perusahaan tuan tanah. Ayahnya coba membujuk kembali Tawan akan keadaan perusahaannya yang sedang tidak baik-baik saja, yang terus kehilangan beberapa tawaran besar dan Meg tidak bisa diandalkan. Dan ayahnya tidak bisa menaruh harapan padanya. Ayahnya takut tender penawaran kali ini akan kalah kembali. Tawan tetap tidak tertarik akan itu, namun ayahnya coba terus membujuk. Ayahnya tidak ingin perusahaan yang dia bangun dengan tangannya sendiri hancur. Tawan tidak yakin dia bisa menyelamatkan perusahaan ayahnya, namun ayahnya sangat yakin Tawan pasti bisa. Tawan ingat akan alasan tuan tanah menjadikannya pengawal pribadi Ayla untuk melindungi Ayla dari ancaman pembunuhan dari musuh bisnisnya. Tawan pun bertanya pada ayahnya siapa yang menjadi kandidat terdepan pada putaran penawaran, dan itu adalah perusahaan tuan tanah, dan Tawan pun memikirkan akan sesuatu. Ayla masih dalam kegiatannya latihan seperti biasa, namun kali ini kesedihan terus menemani Ayla. Kenangan indahnya bersama Tawan terus terlintas. Kenangan yang indah yang kini terpaksa harus Ayla lupakan. Demi kebaikan semua, Ayla hanya bisa memendamnya. Bosnya tahu akan kesedihan Ayla. Di sini bosnya coba menasehati Ayla. Ayla merasa lelah dan putus asa karena terlalu banyak masalah. Sekaligus masalah kedua ayah mereka yang kini jadi masalahnya dan Tawan. Bosnya coba memberi nasihat bila Ayla mencintai seseorang dengan segenap hatinya, mencintai tanpa syarat. Tidak ada yang namanya benar atau salah. Ayla pun bilang kalau semua orang mengatakan salah jika mereka saling mencintai. Bosnya pun bilang bukan semua orang, tapi kedua ayah mereka yang berpikir itu salah, karena yang lain berpikir kalau cinta Ayla dan Tawan adalah sesuatu yang indah dan mereka siap mendukung Ayla dan juga Tawan, karena benar dan salah tergantung pada perspektif. Mendengar nasihat bosnya itu, Ayla pun mulai berpikir kembali akan hubungannya dengan Tawan, karena semua masalah pasti selalu ada jalannya. Jangan sampai itu menyakiti hati dan Ayla pun paham. Tawan ke rumah Ayla, namun dia hanya bisa menatap dari luar, tak berani untuk masuk menemui Ayla. Saat Tawan akan beranjak pergi, Ayla pun memanggil Tawan. Ayla langsung memeluk Tawan. Kini hatinya memilih untuk tetap bersama Tawan. Ayla tidak ingin menderita lagi karena jauh dari Tawan. Tawan mengerti akan kesedihan Ayla. Dan apakah semua yang terjadi menyakiti hati Tawan? Karena itu sangat menyakiti hati Ayla. Karena tanpa bersama Tawan, Ayla tidak ingin melakukan apapun. Bila boleh egois, Ayla tidak ingin menyakiti ayahnya, tapi tanpa Tawan, Ayla juga tidak bisa hidup. Dan bila ayahnya harus marah, Ayla ingin tak peduli. Ayla hanya ingin bersama Tawan, menggenggam tangannya, dan tak pernah lepaskan. Tawan pun tak berpikir untuk meninggalkan Ayla karena hatinya selalu di hati Ayla dan akan tetap di sana. Dan itulah janji Tawan, akan selalu memiliki sampai akhir hidupnya. Cinta yang begitu indah, walau penuh ujian masalah yang coba memisahkannya, namun akhirnya cinta mereka kembali kuat.
Kini hari-hari keduanya kembali dijalani tanpa kesedihan lagi. Tawan dan Ayla dengan kegiatannya masing-masing menjalani pekerjaannya. Hubungan mereka pun berjalan seperti biasa. Ayla dengan manjanya di pelukan Tawan dan Tawan tanpa ragu menemui kembali Ayla di rumahnya. Dua orang yang jatuh cinta dan tak bisa dipisahkan. Dan ayah Ayla sudah tak mempermasalahkannya lagi walau restu belum keluar. Tapi ayahnya coba memahami dua orang yang sedang jatuh cinta itu. Tawan pun kembali selalu datang menemani Ayla di rumahnya. Max sangat kesal kenapa perusahaan tuan tanah belum mundur dari tender itu dan Max meminta agar anak buahnya bisa menyelesaikannya. Walau itu dengan cara licik demi untuk memenangkan tawaran itu. Dan Ayla pun kini dalam bahaya, segerombolan penjahat pun sudah siap di tempat syuting Ayla mengawasinya. Ayla sangat senang mendapat bunga dari Tawan. Saat Ayla sedang menerima telepon Tawan, seseorang terus memotretnya dan mengirimkannya pada tuan tanah. Dan itu adalah sebuah ancaman agar tuan tanah mundur dari tender penawaran. Karena masih menerima telepon Tawan, ayahnya pun susah menghubungi Ayla. Tuan tanah pun menelpon pengawal Ayla dan memberikannya pada Ayla. Saat ayahnya bertanya keadaan Ayla, tiba-tiba Ayla diserang dan kedua pengawalnya pun tertembak. Dan Ayla pun berhasil dibawa. Ayla sempat melawan dan pergi. Ayahnya sangat khawatir dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur dari tender penawaran. Ayla terus dikejar dan berhasil disekap kembali. Namun tiba-tiba Tawan datang menolongnya dan langsung menghajar para penjahat itu. Tawan berhasil melindungi Ayla, namun para penjahat semakin banyak. Baku tembak pun terjadi. Tawan dan anak buahnya terus terlibat adu tembak dan perkelahian. Tawan pun terkena tembakan di tangannya. Anak buahnya berhasil melumpuhkan para penjahat itu, namun bos dari para penjahat itu berhasil menyandera Ayla, tapi Ayla mampu melepaskan diri, dan Tawan pun langsung menghajar penjahat itu tanpa ampun. Tawan terus menghajarnya. Tawan sangat marah karena dia berani menyentuh gadisnya. Tak ada yang bisa menghentikan kemarahan Tawan dan Ayla mampu meredakannya. Tawan pun meminta Ayla untuk pulang karena ayahnya pasti khawatir dan menunggu. Mac pun sangat senang karena dia bisa menang dalam tender itu. Walau itu dengan cara licik. Ayla sangat khawatir pada Tawan karena Tawan terluka. Dia ingin bersama Tawan ke rumah sakit, tapi Tawan ingin Ayla untuk pulang karena itu tempat yang paling aman. Ayla terus saja menangis karena mengkhawatirkan Tawan, tapi akhirnya Ayla pun mau mendengarkan Tawan. Siapapun yang berani menyentuh gadisnya, Tawan pasti akan kehilangan kendalinya. Tawan benar-benar sangat mencintai Ayla. Bila perlu, mungkin nyawanya pun dia kasih demi untuk gadisnya itu. Ingin rasanya punya satu seperti Tawan, yang selalu melindungi orang yang dicintainya.